Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin, aku Chenny, dan hari ini aku akan mengevaluasi soal CAT ke-1 ruang guru reguler pada tahun 2025, khususnya di subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, aku juga ingin berterima kasih kepada salah satu pengguna di Twitter atas nama Sweet as Teeth karena telah memberikan PDF ini secara gratis. Oke, nanti akan aku taruh di kolom komentar. Kalau misalnya aku belum taruh, bisa langsung bilang aja, Kak, minta PDF-nya, langsung aku bales dan kasih link G Drive-nya. Soalnya kadang aku ini suka lupa. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke nomor 1 sampai 6. Nah, untuk nomor 1, ini ditanyakan apa teman-teman? Terkait perumpamaan pada bacaan tersebut dapat ditemukan pada. Nah, perumpamaan ini berarti yang memiliki makna tidak sebenarnya ya. Berarti dia itu ada makna lain dari yang tertulis. Nah, kita lihat karena ini sudah berurutan jadi lebih gampang gitu ya. Kita hanya perlu baca kalimat dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, kita baca satu persatu. Di sini, pada Mei 2020, Presiden Joko Widodo telah menekan. Nah, ini ada kalau misalnya teman-teman ini vocab baru ya, menekan ini sama dengan menandatangani. Jujur, aku baru tahu bahwa menekan ini adalah menandatangani. So, yeah, a new vocab for me. Menekan peraturan pemerintah PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapra. Oke, jadi di sini tidak ada kata yang memiliki makna lain ya. Lalu yang kedua, program ini digadang-gadang menjadi jalan keluar atas pembiayaan jangka panjang untuk kepemilikan rumah di Indonesia. Nah, di sini ada kata yang memiliki makna lain, yakni apa? Ya, jalan keluar. Nah, jalan keluar ini maksudnya dalam kalimat itu adalah solusi. Jadi bukannya terjebak dalam suatu ruangan lalu kita mencari jalan keluar, bukan seperti itu. Maksudnya itu adalah solusi, ya. Sehingga programnya ini yang dibikin sama Jokowi, dia itu bisa menjadi solusi gitu loh atas pembiayaan jangka panjang untuk kepemilikan rumah di Indonesia. Sehingga jawabannya itu adalah kalimat nomor 2. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke nomor 2. Kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut adalah. Nah, di sini kita harus baca. Tapi kita juga bisa lihat dari diksi atau kata-kata yang dipakai. Di sini kita lihatnya bahwa mulai dari kalimat nomor 2 deh. Program ini digadang-gadang menjadi jalan keluar. Nah, dari jalan keluar ini aja itu kan menunjukkan sebuah solusi, ya kan? Seperti yang sudah kita bahas, berarti apa? Karena solusi ada, sebelumnya kan pasti ada masalah gitu kan ya. Apalagi di sini terkait pembiayaan jangka panjang untuk kepemilikan rumah di Indonesia. Kita lanjutkan baca bacaan setelahnya gitu kan ya. Peserta yang tergolong sebagai em, masyarakat berpenghasilan rendah belum memiliki rumah berhak mengajukan manfaat dengan bunga rendah setelah memenuhi kriteria 1 tahun kepesertaan. Nah, di sini ada diksi gitu kan ya, yang bisa membantu kita untuk menentukan apa sih sebenarnya situasi dalam bacaan ini kan. Nih, peserta yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah yang dan belum memiliki rumah berhak berhak mengajukan pemanfaatan bla 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 bla. Nah, ini di kata berhak bahwa kita bisa loh untuk mengajukan manfaat pembiayaan dengan bunga rendah setelah melalui kriteria-kriterianya itu. Nah, sini juga didapatkan informasi bahwa selain memberi rumah, ya, pembiayaan juga dapat digunakan peserta untuk membangun rumah di lahan milik sendiri, melakukan renovasi, bla 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 bla. Nah, kalau kita lihat opsi jawabannya menyedihkan. Well, enggak ya. Justru ini membuka sebuah optimisme bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dengan adanya peraturan PP ini gitu. Kalau menyeramkan ini apalagi? Emangnya monster apa? Sehingga jawabannya itu adalah yang C.
mengharapkan, ya. Kalau mengkritisi dia kurang cocok karena penulis ini tidak punya keberpihakan gitu kan ya. Lalu yang ke E juga kurang tepat terkait menuduh ya. Karena ini bukan teks-teks yang kayak berita gitu loh ya. Sehingga jawabannya yang tepat itu ada yang C. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, kita lihat kalimat 6 akan menjadi bermakna jika dilengkapi dengan kata-kata. Oke, kita lihat kalimat nomor 6. Kita fokusnya hanya di sini. Pembiayaan dapat disalurkan melalui berbagai mitra perbankan, bla 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 bla, pembiayaan lainnya. Kita harus baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya adalah kalimat nomor 5. Selain membeli rumah, pembiayaan juga dapat digunakan peserta untuk membangun rumah di lahan milik sendiri atau melakukan renovasi. Pembiayaan akan disalurkan melalui berbagai bla 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 lembaga lainnya. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan bahwa berbagai ini sudah termasuk macam dan juga jenis. Sehingga untuk opsi jawaban yang ada berbagai macam, berbagai jenis, itu dia tidak perlu. Karena ujung-ujungnya dia di sini akan redundansi atau bertele-tele gitu ya, secara pemaknaannya dari berbagai macam sama berbagai jenis. Nah, kita masukkan, berarti kan jawabannya itu yang apa kira-kira nih teman-teman? Berbagai. Nah, saya sudah sempat, maupun ini dia tidak bisa, karena dia harus berpasangan dengan kata baik. Sedangkan di kalimat itu tidak ada kata baik. Sehingga opsi C ini salah, opsi B juga salah karena ada jenis, A juga salah karena ada jenis, macam juga ada salah karena jenis. Nah, jawabannya itu adalah yang pilihan. Pilihan, ya, hal yang bisa kita pilih, dan juga dan. Kita masukkan di sini. Pembiayaan akan disalurkan melalui berbagai pilihan mitra perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya, ya. Sehingga penyalurannya itu terdapat berbagai pilihan mitra perbankan dan pembiayaan lainnya. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke nomor 4. Berikan yang warna yang berbeda karena ini cukup kompleks materinya. Makna meng-i pada kata meliputi dalam kalimat 3 memiliki makna meng-i ke kata bercetak miring yang sama. Karena kita harus mencari makna imbuhan di sini. Kalimat nomor 3, pengelolaan dana tapera meliputi kegiatan penghimpunan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa meliputi dalam konteks ini itu adalah kalau kita masukkan pengelolaan dana tapera meliputi kegiatan penghimpunan. Berarti pengelolaan dananya ini memberikan sebuah liputan kegiatan, ya, memberikan liputan kegiatan yang ada himpunan, pengembangan, dan pemanfaatan desa. Jadi konteksnya ini itu dia memberikan sebuah liputan tentang apa saja yang ada di dalam gitu. Ya. Kita lihat dari opsi yang A. Nelayan memuati kapal dengan hasil bumi. Memberikan muatan di sini ya. Memberikan muatan. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A. Karena di sini itu artinya memberikan liputan terkait hal yang ada di dalam. Yang ada di dalam ya. Kok ini kan udah bener nih. Apa muatannya? Dia kan ditaruh di dalam kapal, yaitu dengan hasil-hasil bumi. Oke, jawabannya adalah yang A. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5 dia menanyakan, kita beri warna lain. Ungkapan pembiayaan juga dapat digunakan peserta untuk membangun rumah di lahan milik sendiri atau melakukan renovasi. Dalam kalimat 5. Sebenarnya kita langsung aja sih lihat di soal. Intinya itu kan kita harus mempertahankan informasi-informasi yang terdapat dalam teks gitu kan. Pembiayaan juga dapat digunakan peserta untuk membangun rumah di lahan milik sendiri mereka atau inovasi. Jadi,
Pembiayaannya itu bisa digunakan untuk membangun rumah milik sendiri atau juga renovasi. Kita lihat ya, informasi-informasinya. Kalau misalnya dari yang A, pembiayaan untuk membangun rumah di lahan sendiri juga dapat dilakukan oleh peserta. Ini dia kurang tepat ya, karena dia tidak mencakup ini informasi terkait renovasi. Ya, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang D. Biar nggak terlalu kepanjangan durasi videonya. Kenapa yang D? Karena di sini dia hanya membalikkan gitu loh. Kalau misalnya yang A, itu dia digunakan peserta, bentuknya pasif tuh ya. Kalau yang D, dia diaktifkan. Peserta juga dapat menggunakan pembiayaan untuk membangun rumah mereka di lahan milik sendiri atau renovasi. Ya, sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D. Oke, semoga dapat dipahami untuk pembahasan nomor berapa ya? Nomor wow, nomor 1 sampai nomor 5. Sekian untuk video evaluasi kali ini. Nggak tahu ya saya bakal lanjut atau enggak. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.